Pemirsa, polisi mendalami kasus penembakan pada Festival Budaya Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang melukai 2 orang. Sejumlah barang bukti disita polisi dari tempat kejadian. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menduga 2 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Eganus Kogoya, terlibat dalam penembakan di Festival Budaya Lembah Baliem yang melukai 2 orang. Berdasarkan hasil olah TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan juga keterangan saksi yang mengarah kepada pelaku. Di antaranya adalah 8 selongsong peluru. Polisi juga terus mengembangkan fakta dan mengejar terduga pelaku yang terlibat. Polisi menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Berdasarkan hasil pendalaman awal dan pengembangan informasi di lapangan, aksi penembakan terhadap 2 warga tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 3 Dugama Derakma pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam pendalaman awal terdapat dugaan keterlibatan 2 orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut. Namun informasi mengenai keterlibatan EG dan PM masih harus kita dalami dalam proses penyelidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang kita peroleh. Pemirsa, temuan ratusan senjata api dan airsoft gun di sebuah sekolah swasta Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih menyisakan tanda tanya. Pihak yayasan menyebut temuan senjata tersebut merupakan penyalahgunaan aset sekolah oleh mantan ketua yayasan yang lama. Penampakan ruangan di lingkungan sekolah swasta ini menjadi sorotan setelah polisi menemukan 995 pucuk senjata api dan airsoft gun. Senjata-senjata tersebut tersimpan di ruangan yang digunakan mantan ketua pengurus lama. Salah satu senjata yang ditemukan adalah Francis Pass 15 kaliber 12 gauge, di mana hasil penelusuran polisi menunjukkan senjata itu terdaftar atas nama seorang pria berinisial DS, direktur di PT Lokta Karya Perbakin. Dalam konferensi pers, tim penasihat hukum Yayasan Harapan Ibu menyatakan temuan senjata ini merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi oleh mantan ketua yayasan. Namun fakta hari ini sudah menunjukkan bahwa ada penyalahgunaan yayasan yang dilakukan oleh IWD yang potensial itu hanyalah untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Fakta penemuan senjata adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa sekolah telah dijadikan sebagai gudang dari bisnis-bisnis mereka yang kemudian merugikan sekolah, merugikan misi mulia, merugikan marwah pendiriannya. Sehingga patut kami juga ikut bersedih ketika pendiri hadir hari ini menyampaikan kesedihannya dan kami ikut turut prihatin atas fakta tersebut. Di sisi lain, melalui kuasa hukumnya, IWD membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim ratusan senjata yang disimpan merupakan milik perusahaan PT Lokta Karya Perbakin dan memiliki izin resmi sejak tahun 2008. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu gedung sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin dan hanya satu yang diduga jenis senjata api. Selain itu, pemilik dari senjata api ini ternyata sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 temuan senjata di sekolah tersebut, hanya 1 pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenchy kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah meninggal dunia. Ada 14 butir. Saat pendalaman 1 pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman
Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai temuan hampir 1.000 pucuk senjata narkoba dan juga visi porno di sebuah sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air. Pram juga meminta semua pihak yang terlibat agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Apa yang terjadi di sekolah swasta di Jakarta, di Kebayoran Lama yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh, atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik, walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada. Tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi. Pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi peserta didik serta diperlukan pengawasan sekolah dan dinas pendidikan terkait penemuan ratusan pucuk senjata di sekolah. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata di gudang sekolah ini tentu merisaukan kita semua termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa melukai anak-anak, bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan. Kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa dibiarkan gitu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama Senata Arman dan Priska Papilaya. Pemirsa, panik usai terlibat kecelakaan, satu unit mobil minibus jadi sasaran amukan warga di Jalan Raya dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat perusakan, seluruh bagian bodi kendaraan dan kaca mobil rusak parah. Mobil minibus ini rusak parah akibat jadi sasaran amuk warga di Jalan Raya dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, mobil yang melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng ini sempat dibuntuti massa menggunakan sepeda motor. Saat pengemudi memutar ke arah Grogol, seketika diadang massa hingga aksi pengerusakan tak terhindarkan. Sementara mobil dikendarai seorang laki-laki dan dua orang wanita dan satu anak kecil. Beruntung penumpang beserta pengemudi bisa diselamatkan warga dari amukan massa. Dugaan sementara, pengendara panik usai terlibat kecelakaan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Nggak atas Pak, habis nabrak lari gitu Pak ya? Kemungkinan begitu. Informasinya begitu? Mungkin dia takut Pak, saya bukan lindungnya supir ya. Mungkin dia takut Pak, namanya orang udah kesehatan semua aja Pak, kasihan kemarin Pak. Aksi massa hingga berujung perusakan kendaraan ini pun kini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 warga Sleman, Yogyakarta dilarikan ke rumah sakit usai tertimpa tembok sepanjang 35 meter yang tiba-tiba roboh. Insiden tersebut terjadi saat warga sedang berkegiatan menyambut perayaan 17 Agustus. Astagfirullah. Detik-detik menegangkan terjadi saat ratusan warga Perumnas Mito Martani, Kecamatan Ngagluk, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengikuti kegiatan Jalan Sehat dan Senam Pagi menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu. Tanpa diduga, tembok pagar SD Mito Martani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter tiba-tiba roboh dan menimpa warga yang sedang duduk beristirahat di sisi utara lapangan. Akibatnya 11 warga yang seluruhnya merupakan warga RT 9 RW 2 menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Meski tak ada yang mengalami luka serius, namun rata-rata korban mengalami luka ringan sehingga perlu mendapatkan observasi dan perawatan medis.
Nah setelah senam itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan dari panitia, sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya. Ya tembok roboh. Nah ini istilahnya musibah, kita nggak tahu karena yang namanya musibah kan kita juga nggak tahu. Sebelumnya panitia sudah mengingatkan agar tidak berada di dekat tembok pagar, mengingat kondisinya sudah rapuh. Peristiwa ini menjadi perhatian warga terutama terhadap kondisi bangunan dan pagar yang sudah berusia puluhan tahun. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Cokro, iNews melaporkan.